Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, penuh Sokambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya. Itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Hei, Purnawirawan, Pak Sutioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus. Dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Purnawirawan, Pak Sutioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Mau kudeta presiden lah, apalah. Kudeta apa? Kepala kamu tuh kita kudeta mau kudeta presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu tuh kita kudeta mau kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar ya? Ya. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena sarannya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun purnawirawan Pak Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, para purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret. Berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawirawan itu, harus tahu, purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini. Dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun. Sukses menjalankan tugas. Pak Sutioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawannya bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu, kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres. Dengan keroyokan, memeras rakyat. Nggak boleh. Negara tidak boleh ada premanisme dan itu harus diberantas. Saya ingin mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa negeri ini itu penuh atau terlalu banyak sekali ormas-ormas yang tidak berguna. Negeri ini bisa dibilang negeri sejuta ormas atau lebih tepatnya setengah juta ormas. Dan ini sudah menjadi satu alarm yang sangat darurat. Aksi dari ormas atau efek dari setengah juta ormas yang ada di Indonesia ini itu membuat para pengusaha jadi males sekali untuk berinvestasi atau berwirausaha di sini. Karena apapun yang mereka lakukan atau ingin laksanakan, pada ujungnya mereka harus membayar ormas yang manfaatnya nggak ada. Saya katakan tidak mungkin presiden saya, sekelas Pak Prabowo seperti itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, membackup GRIP. Tidak mungkin. Nah ini sebentar, ini pengalaman kan tadi kan beliau itu kan jadi cerita bahwa Hercules itu datang ke sini karena TBO. Waktu jadi TBO itu apa bawa kendali operasi apa singkatnya? Tenaga bantuan operasi. Oh, tenaga bantuan operasi. Iya, bawa-bawa barang, bawa gitu kan. Nah, itu kan Pak Gatot juga punya pengalaman di Timur yang sama. Jadi sebenarnya hubungan itu seperti apa sih, Pak?
Ini kan karena begini, kita kan prajurit-prajurit di sana, Iya. merasa sudah dibantu dibawain barang-barangnya, kayak gitu kan, maka dibawa ke Jakarta dan ke Solo segala macam untuk supaya kesejahteraannya, Nasibnya kehidupannya berubah lebih lah. baik, Iya. berubah lah gitu kan. Tapi justru dia mengata-ngatai pensiunan. Padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu. Sudah pensiun lah, zamannya tahun 80-an lah kan gitu. Udah pensiun. Nah, ini kan penting diklarifikasi ya, Bung Refli, karena selama ini kan yang yang persepsi publik itu bahwa dia ini seperti itu karena dilindungi oleh Pak Prabowo Presiden. Iya. Jadi Dan orang karena dia berjasa dengan Pak Prabowo juga. nah, gitu dan ya. dia mengklaim itu kan, dia Iya. selalu mengatakan bahwa Apa jasanya? Ceritakan dong. Jasanya apa ceritakan? Terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini jasanya apa? berjasa terhadap Pak Prabowo-nya. Ya jasa angkat barang kan tidak dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu. Kamu ikut mungkin, tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu. Kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam. Masalah Hercules. Ini kurang ajar nih orang. Tidak tahu diri. Gitu loh. Dia merasa paling hebat. Kalau udah pensiun nggak ada di mata kirinya dia tuh. Nggak dianggap itu. Ya kan? Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena yang milih rakyat bukan Grip. Preman itu. Yang kedua, ini yang membuat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? mobilnya Alat dibakar. negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Akhirnya ke preman. Ini bahaya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sekarang gitu ya, dengan kasus yang sebesar itu, tidak ada tanda-tanda yang menuntut agar Hercules atau Ormas Grip Jaya ini dibubarkan. Padahal isu ini itu luar biasa mengejutkan, menakutkan sekali gitu. Situasi yang semacam itu tuh seharusnya tidak pernah terjadi. Bagaimana seorang kelompok anggota kepolisian kemudian diserang, dikeroyok, lalu mobilnya dibakar. Itu seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi sampai sekarang gitu ya, dengan isu yang sebesar itu, nggak ada tuh tuntutan untuk dibubarkan Grip Jaya ini, nggak ada. Jadi negara nampak tidak punya ketegasan terkait kelompok ormas yang seperti ini. Ini yang membuat rakyat jadi semakin putus asa gitu, semakin nggak bisa berharap kepada siapa-siapa. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu, termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu. Saya ingin mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa negeri ini itu penuh atau terlalu banyak sekali ormas-ormas yang tidak berguna. Negeri ini bisa dibilang negeri sejuta ormas, atau lebih tepatnya setengah juta ormas. Dan ini sudah menjadi satu alarm yang sangat darurat. Aksi dari ormas atau efek dari setengah juta ormas yang ada di Indonesia ini, itu membuat para pengusaha jadi males sekali untuk berinvestasi atau berwirausaha di sini. Karena apapun yang mereka lakukan atau ingin laksanakan, pada ujungnya mereka harus membayar ormas yang manfaatnya nggak ada. Dan miris sekali kalau melihat bagaimana seorang Hercules itu dihormati anggota Kopassus. Memang komandan Kopassusnya sudah minta maaf gitu ya, meskipun yang minta selfie bukan komandan Kopassus tapi anak didiknya atau anak buahnya gitu ya. Memang sudah minta maaf, sudah klarifikasi mereka, tapi tetap saja itu menjadi satu catatan sejarah yang sangat memalukan gitu. Itu Hercules jadi kayak idola gitu. Saya nggak ngerti. Dan ya kalau kemudian kelakuan seorang Hercules yang secara latar belakang dia memang adalah preman, lalu dihormati oleh Kopassus sedemikian rupa, itu kan membuat masyarakat kita jadi kayak putus asa. Kita jadi malu sebagai rakyat gitu ya. Aparatnya atau bagian dari negara ini sangat menghormati
kelompok preman. Setelah aksi yang dilakukan oleh sebagian kelompok Grip Jaya yang membakar mobil kepolisian dan kemudian mengeroyok anggota kepolisian, dan perintah ini muncul dari Polres Depok, gitu ya. Bukan dari Polresnya, tapi dari anggota Grip yang datang ke Polres Depok dan kemudian memberikan instruksi untuk membakar. Ini menunjukkan bahwa memang negara ini jadi kayak nggak ada apa-apanya karena sudah dikuasai sama Hercules, dikuasai sama ormas. Sampai sekarang gitu ya, dengan kasus yang sebesar itu, tidak ada tanda-tanda yang menuntut agar Hercules atau Ormas Grip Jaya ini dibubarkan. Padahal isu ini itu luar biasa mengejutkan, menakutkan sekali gitu. Situasi yang semacam itu tuh seharusnya tidak pernah terjadi. Bagaimana seorang kelompok anggota kepolisian kemudian diserang, dikeroyok, lalu mobilnya dibakar. Itu seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi sampai sekarang gitu ya, dengan isu yang sebesar itu, nggak ada tuh tuntutan untuk dibubarkan Grip Jaya ini, nggak ada. Jadi negara nampak tidak punya ketegasan terkait kelompok ormas yang seperti ini. Ini yang membuat rakyat jadi semakin putus asa gitu, semakin nggak bisa berharap kepada siapa-siapa. Apalagi pihak pengusaha gitu. Ya gimana caranya pengusaha mau percaya kepada pemerintah kalau untuk Polri saja, anggota kepolisian yang mobilnya dibakar dan pemerintah atau negara nampak tidak bisa tegas, gimana apa kabar dengan orang-orang para pengusaha? Oh, anggota polisi aja dibegitukan sama ormas kan? Apalagi pengusaha yang nggak punya senjata, yang emang nggak punya apa-apa gitu ya, nggak bisa ngelawan ya. Pengusaha kan nggak bisa kelahi kan? Mereka nggak punya senjata, nggak punya pistol gitu ya. Beda dengan anggota kepolisian, tapi ya begitu. Anggota kepolisian saja sudah diperlakukan sedemikian rupa. Jadi semakin menakutkan, dan itu menunjukkan bahwa negara ini memang sudah sangat darurat sekali untuk membersihkan ormas-ormasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya sebuah video yang lagi ramai hari ini, di mana mantan Gubernur DKI dan juga Purnawirawan Jenderal Sutioso yang mengomentari ataupun mengutarakan keresahannya ya soal baret merah yang sering dipakai berbagai ormas. Padahal kan kalau kita tahu baret merah ini di TNI kan untuk memperolehnya membutuhkan perjuangan, membutuhkan jerih payah, tetapi dengan gampangnya dipakai begitu saja oleh ormas-ormas dengan tujuan untuk menakut-nakuti ya. Hal ini ya dibutuhkan ketegasan juga peraturan yang jelas. Dan hal tersebut mungkin menyinggung salah satu ketua ormas Grip, yaitu Hercules, yang merespon pernyataan dari Pak Sutioso tersebut dengan sangat arogan. Beliau mengatakan kata-kata yang kurang pantas lah kepada Pak Sutioso ya, dengan menyebut bahwa udahlah Pak Sutioso ini diam saja, mulutnya sudah bau tanah. Itu kan sangat tidak pantas sekali lah diucapkan kepada seseorang yang bergelar jenderal dan juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI. Dan hal tersebut membuat salah satu mantan Panglima, Pak Gatot, itu meluapkan emosinya ya, dan meneriak-neriaki Hercules dengan mengatakan kurang ajar, sudah merasa seperti jagoan, sudah merasa seperti raja, berbicara seenaknya ya, sudah kelewat batas lah. Seorang yang berlatar belakang preman dengan memakai baju ormas, menghina-hina purnawirawan jenderal, ini kan sangat tidak sopan sekali. Dan Hercules juga mengatakan bahwa para purnawirawan yang kemarin sempat mengajukan pendapat untuk mundurnya Pak Gibran, ini sempat diputar balikan faktanya ya. Hercules mengatakan bahwa
pensiunan jenderal ini akan melakukan kudeta, dan di situ Pak Gatot mengatakan dengan tegas tidak ada itu yang namanya kudeta. Baik maupun Pak Sutioso dan 8 pensiunan jenderal itu tidak ada yang mengatakan hal seperti itu. Beliau hanya menyampaikan pendapatnya, mungkin ya menyampaikan keluh kesahnya soal keadaan negeri ini saat-saat ini, dan soal pemunduran Pak Gibran itu kan tergantung kepada Presiden Prabowo ya, suatu hal yang tidak bisa diganggu-ganggu. Dan juga jika Pak Gibran diharuskan mundur kan ada syarat-syaratnya, ada proses-prosesnya, tidak segampang itulah. Jadi ini seolah-olah semuanya dibalik-balikan untuk menyudutkan para pensiunan TNI ini ya. Ini sangat miris sekali lah. Dan ya kalau menurut saya sih para ormas-ormas ini sebenarnya ya tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya di negeri ini. Mereka hanya ya kalau ada pembangunan pabrik, acara-acara apa, ngumpul di satu tempat dengan alasan menjaga keamanan, meminta duit keamanan, kerjaannya malak sana sini. Aduh, sangat meresahkan lah. Apalagi baru-baru ini kejadian di Depok ya, di mana mobil polisi itu dibakar oleh ormas GRIP karena polisinya ingin menangkap salah satu anggota GRIP, sehingga mereka tidak terima, marah, ngamuk, dan berusaha menyerang, mengepung hingga membakar mobil polisi. Ini kan sudah sangat kacau sekali, sudah kelewat batas lah. Kalau negeri ini dikuasai oleh preman-preman, oleh ormas-ormas yang seperti itu kan bahaya untuk republik ini. Kalau bisa ya ormas-ormas yang seperti itu dibubarkan saja lah. Ini kan butuh ketegasan dari pemimpin tertinggi yaitu Pak Prabowo. Karena kan selama ini desas-desusnya ataupun kabar-kabar yang beredar bahwa Hercules seperti itu tuh karena dekat dengan Pak Prabowo. Ya ini menjadi salah satu titik terang untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di benak masyarakat. Kalau memang Pak Prabowo ini memang benar-benar tegas, ya ormas-ormas yang meresahkan, membuat kegaduhan itu dibubarkan saja. Buat apa? Tidak ada fungsinya dan tidak ada andilnya untuk negara ini kok. Dan Indonesia pun saya rasa ya kalau tidak ada ormas-ormas seperti itu juga ya tetap baik-baik saja. Tidak ada fungsinya lah yang jelas. Hanya membuat kegaduhan saja. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal pernyataan dari Hercules dan juga kemarahan dari Jenderal Gatot ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, penuh Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya. Itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Hei, Purnawirawan, Pak Sutioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus. Dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Purnawirawan, Pak Sutioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. Mau kudeta presiden lah, apalah. Kudeta apa? Kepala kamu dia kudeta mau kudeta presiden. Tulis itu saya bilang.
mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta kamu sendiri. Dan Presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar nggak? Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena sarannya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu menamai Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Setioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Setioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret. Berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena Purnawirawan itu, Hercules tahu, Purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Lama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini. Dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun. Sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawannya bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur-Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu, kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres. Dengan keroyokan, memeras rakyat. Nggak boleh. Negara tidak boleh ada premanisme dan itu harus diberantas. Saya ingin mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa negeri ini itu penuh atau terlalu banyak sekali ormas-ormas yang tidak berguna. Negeri ini bisa dibilang negeri sejuta ormas atau lebih tepatnya setengah juta ormas. Dan ini sudah menjadi satu alarm yang sangat darurat. Aksi dari ormas atau efek dari setengah juta ormas yang ada di Indonesia ini itu membuat para pengusaha jadi males sekali untuk berinvestasi atau berwirausaha di sini. Karena apapun yang mereka lakukan atau ingin laksanakan, pada ujungnya mereka harus membayar ormas yang manfaatnya nggak ada. Saya katakan tidak mungkin presiden saya, sekelas Pak Prabowo seperti itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, membackup grip. Tidak mungkin. Nah ini sebentar, ini pengalaman kan tadi kan beliau itu kan jadi cerita bahwa Hercules itu datang ke sini karena TBO. Waktu jadi TBO itu apa bawa kendali operasi apa sih katanya? Tenaga bantuan operasi. Oh, tenaga bantuan operasi. Iya, bawa barang, bawa gitu Nah, kan. nah, itu kan Pak Gatot juga punya pengalaman di Timur yang sama. Jadi sebenarnya hubungan itu seperti apa sih, Pak? Ini kan karena begini, kita kan prajurit-prajurit di sana. Iya. Merasa sudah dibantu dibawain barang-barangnya kayak gitu kan, maka dibawa ke Jakarta dan ke Solo segala macam untuk supaya kesejahteraannya, nasibnya kehidupannya berubah lebih lah. baik, Iya. berubah lah gitu kan. Tapi justru dia mengatakan pensiunan. Padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu. Sudah pensiun lah zamannya tahun 80-an lah kan gitu. Udah pensiun. Nah, ini kan penting diklarifikasi ya, Bung Refli, karena selama ini kan yang persepsi publik itu bahwa dia ini seperti itu karena dilindungi oleh Pak Prabowo Presiden. Iya. Jadi Dan orang karena dia berjasa dengan Pak Prabowo juga. nah, gitu dan ya. dia mengklaim itu kan, dia Iya. selalu mengklaim bahwa Apa jasanya? Ceritakan dong. Jasanya apa ceritakan? Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini jasanya apa? berjasa terhadap Pak Prabowo-nya. Ya jasa angkat barang kan tidak dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu. Kamu ikut mungkin, tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu. Kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam.